Perkenalkan, nama saya Muhammad Yardan Saki Aradana dengan NIM 25091387046. Nah, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu IoT dan juga arsitekturnya. Nah, IoT itu sendiri atau bisa disebut Internet of Things merupakan konsep di mana berbagai perangkat fisik terhubung ke internet dan saling berkomunikasi untuk mengumpulkan serta memproses data secara otomatis. Nah, IoT itu sendiri biasanya dilengkapi dengan sensor, aktuator, perangkat lunak atau software, dan juga koneksi jaringan. Nah, definisi sederhananya, IoT itu adalah perangkat fisik yang terhubung ke internet untuk mengumpulkan, bertukar, dan proses data secara otomatis. Yang contohnya bisa kita lihat pada lampu pintar, smartwatch, sistem irigasi otomatis, dan juga pada sensor-sensor di dunia industri. Kenapa sih IoT itu penting? IoT itu penting karena mampu mengubah sistem konvensional menjadi sistem cerdas yang bisa diotomatisasi. IoT itu sendiri bisa memiliki poin-poin yang sangat membantu untuk kehidupan kita itu, seperti monitoring secara real time untuk pemantauan kondisi secara langsung, memperbaiki efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data. IoT itu sendiri juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sekitar kita. Nah, mengapa IoT itu sendiri membutuhkan arsitektur? Itu karena IoT melibatkan banyak perangkat, memiliki volume data besar, memiliki berbagai jenis jaringan, dan cukup banyak tantangan keamanan. Tanpa arsitektur yang jelas, data-data sulit dikelola, sistem tidak efisien, dan sulit dikembangkan. Fungsi arsitektur itu sendiri untuk mengatur struktur sistem, mengenal alur komunikasi, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pengelolaan, serta mendukung scalability. Apa itu arsitektur IT? Arsitektur IT itu sendiri merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana perangkat terhubung, data dikirim dan diproses, sistem memberikan itu pelayanan langsung kepada pengguna. Model arsitektur yang umum adanya sering dijelaskan yaitu arsitektur 3 layer dan arsitektur 7 layer. Penerapan IoT sendiri itu seperti di smart home, dalam smart home seperti lampu otomatis, AC yang bisa diatur lewat remote langsung, kamera keamanan. Dalam dunia pertanian seperti sensor kelembapan tanah, irigasi otomatis, dan dalam hal-hal yang lebih kompleks seperti sistem industri, otomatisasi pabrik, monitoring mesin, dan pada smart city itu seperti dalam sistem lalu lintas. Nah, arsitektur IoT 3 layer. Yang pertama merupakan model paling dasar ya, paling simple, yang terdiri dari perception layer, network layer, dan application layer. Nah, layer pertama itu perception layer berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan secara langsung, mengidentifikasi objek untuk dikirimkan lewat layer internet layer, dan biasanya memiliki komponen seperti sensor suhu, tekanan, cahaya, dan lain-lain.
ada kamera dan juga aktuator. Layar ini memiliki cara kerja seperti dari awal, yaitu sensor mendeteksi kondisi, mengubah jadi sinyal, dan mengirim data ke network layer. Nah ya, network layer itu lapisan kedua, memiliki fungsi mengirim data dari perangkat sistem, mengirim data dari perangkat ke sistem pemrosesan. Biasanya di layer ini itu contohnya seperti WiFi, Bluetooth, ataupun internet, Ethernet. Nah, layer ini memiliki cara kerja dengan menerima data dari perception layer, lalu mengirimkan ke server atau cloud. Nah, selanjutnya yaitu application layer, yang berfungsi untuk menyediakan layanan langsung kepada pengguna, menampilkan dan menganalisis data. Contohnya aplikasi monitoring itu agrikultur, pertanian, dan pada sistem smart home. Cara kerjanya yaitu memproses data langsung lalu ditampilkan kepada pengguna lewat interface seperti dashboard ataupun panel, ataupun dari aplikasi langsung bisa. Gunanya arsitektur 3 layer itu cocok untuk IT secara kecil ya, dan implementasinya ke hal yang sederhana. Tapi kelemahannya tidak memisahkan proses dan data secara detail, dan kurang optimal untuk sistem yang lebih besar. Nah, selanjutnya arsitektur IoT 7 layer. IoT 7 layer ini lebih kompleks dan lebih cocok untuk sistem lebih besar seperti industri. Model ini terdiri dari 7 lapisan, yaitu physical device dan controller, connectivity, edge computing, data accumulation, data abstraction, application, collaboration, and process. Yang pertama, physical device and controls, berfungsi untuk mengumpulkan data dan melakukan aksi secara langsung, sama seperti perception layer pada model 3 layer. Yang selanjutnya connectivity layer, berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Selanjutnya edge computing layer, berfungsi untuk memproses data di dekat sumber untuk pemrosesan sementara. Yang berfungsi untuk mengurangi delay atau latency, mengurangi beban jaringan, dan mendukung keputusan secara langsung. Selanjutnya data accumulation layer, berfungsi untuk menyimpan data yang diterima dan mengubahnya menjadi data streaming. Mengubah data streaming menjadi data yang bisa disimpan ke sistem cloud. Selanjutnya data abstraction layer, berfungsi untuk membersihkan, mengolah, dan menganalisis data, dan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa diolah. Selanjutnya application layer, berfungsi untuk menyediakan interface kepada pengguna seperti pada aplikasi, panel, kontrol panel, untuk menampilkan hasil analisis. Yang terakhir yaitu collaboration and process layer, berfungsi untuk mengintegrasikan data IoT langsung dengan proses bisnis. Itu sangat penting karena mengatur dalam proses bisnis itu terjadi dalam layer terakhir ini ya. Layer ini juga berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dan menghasilkan laporan secara otomatis. Nah, perbedaan arsitektur 3 layer dan 7 layer itu sendiri sebenarnya dari penggunaannya ya. Di mana 3 layer itu lebih ke penggunaan sederhana dan lebih skala kecil, sedangkan untuk 7 layer itu pada penggunaan yang lebih kompleks dan scalability yang lebih besar seperti pada industri. Nah, pada pengaturan
layernya itu sendiri juga pada pengaturan datanya di 3 layer itu arsitekturnya tidak dipisahkan, sedangkan di 7 layer memiliki layer khusus untuk pemrosesannya. Nah, perbedaan utama fungsi 3 layer dan 7 layer itu sendiri. Pada 3 layer itu menggabungkan banyak proses secara langsung, sedangkan 7 layer memisahkan penyimpanan, analisis, dan integrasi bisnis secara masing-masing. Nah, untuk kinerja sudah jelas ya, 7 layer itu lebih cepat untuk sistem besar karena adanya edge computing. Dan untuk skalabilitas, 7 layer itu lebih mudah dikembangkan untuk banyak perangkat, bahkan ke jutaan perangkat. Nah, kesimpulannya itu pada arsitektur 3 layer itu merupakan arsitektur IoT yang lebih mudah dipahami, cocok untuk sistem skala kecil dan struktur sederhana. Sedangkan arsitektur 7 layer itu lebih terstruktur dan detail, bisa mendukung sistem besar dan lebih cocok untuk sistem pada skala besar ya, industri dan sistem perkotaan. Contohnya seperti pada smart city ya. Nah, kesimpulan akhirnya itu ya, dalam skala kecil dan yang lebih sederhana, kita lebih cocok untuk menggunakan 3 layer. Dan untuk skala besar yang lebih kompleks dan membutuhkan proses analisis yang lebih detail, kita lebih baik ini untuk menggunakan 7 layer. Karena penggunaan arsitektur yang tepat itu memastikan sistem IoT itu berjalan lebih efisien. Karena seperti jika untuk skala kecil kita gunakan 7 layer kan sangat tidak efisien ya, karena sangat rumit dan mungkin biaya yang dikeluarkan besar, tapi hanya pada digunakan pada skala yang kecil dan tidak terlalu membutuhkan itu ya. Sedangkan untuk 3 layer memang dikondisikan untuk sistem yang lebih sederhana dan tidak cocok juga untuk 3 layer digunakan pada sistem-sistem skala besar seperti industri, karena pastinya akan sangat kurang. Nah, jadi mungkin cukup seperti saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.